manusia di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanku di depan mata mereka. Firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Waktu Alkitab ini mengalami proses kanonisasi, kitab Zefanya ini itu menjadi salah satu kitab yang bukan diperdebatkan juga, tetapi salah satu kitab yang didiskusikan dengan sangat hangat. Ya, ada sedikit perdebatan kecil di dalamnya, karena kalau kita melihat di pasal yang pertama, di pasal yang kedua itu berbicara tentang penghukuman. Di pasal-pasal yang pertama itu berbicara tentang bagaimana Eden itu diciptakan dengan baik, tetapi dihancurkan sedemikian rupa. Manusia diciptakan di Taman Eden, tetapi pada akhirnya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, generasi seterusnya membuat dunia ini menjadi hancur. Lalu di ayat kedua dikatakan di sana bahwa mereka akan dihukum dengan sangat mengerikan. Jadi kitab ini dilihat sama seperti kitab-kitab lainnya yang berbicara tentang penghukuman. Gitu. Nah, tetapi yang menjadi bingung, gitu ya, menjadi bingung dan menjadi pembahasan pada waktu kanonisasi ini adalah khususnya di pasal yang kita baca itu, yang ada di ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ini semacam paradoks gitu ya. Dari awal sampai hampir akhir itu berbicara tentang penghukuman. Tetapi begitu di pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-20, seperti yang Bapak Ibu baca tadi, kok narasinya tiba-tiba berubah menjadi bukan lagi penghukuman, tetapi berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang pengampunan yang itu sifatnya cuma-cuma dari Tuhan. Karena itu kitab Zefanya ini menjadi salah satu kitab dalam Alkitabnya orang Kristen yang unik, yang bagus juga. Karena kitab ini menunjukkan karakter Allah. Pada satu sisi marah, tapi pada sisi yang lain ramah. Itu. Kalau kita hari ini kan sudah siap terima, siap pakai. Tetapi para teolog yang bergumul untuk memasukkan ini dalam kanonisasi, mereka berhadapan dengan hal itu, dengan isu itu. Dan akhirnya mereka menemukan betapa indahnya kitab Zefanya ini, gitu ya. Di dalam satu kitab itu menunjukkan karakter Allah seperti uang koin. Pada satu sisi Allah yang marah, yang menghukum tiada ampun. Kalau Bapak baca di pasal yang pertama dan yang kedua, celakalah kamu penduduk di tepi laut, gitu ya. Dikatakan celakalah. Bagaimana Tuhan akan menghukum Moab, Sodom, Bani Ammon, Gomora dan seterusnya, gitu ya. Kecompakan mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, akan melenyapkan para Allah mereka di bumi karena mereka menyembah berhala dan seterusnya. Tetapi pasalnya yang ketiga, seperti yang kita baca tadi, Tuhan akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasnya. Jadi pada satu sisi Tuhan itu menghukum, tapi pada sisi yang lain Tuhan juga apa kira-kira Bapak Ibu? Ketika dikatakan Tuhan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu itu apa? Bapak Ibu melihat itu sebagai apa? Sifat Tuhan yang apa? Pengampun, pengasih, ya. Jadi secara teologi, tema utama dari satu kitab yang namanya Zefanya ini yaitu berbicara tentang karakter Allah. Yang pertama itu adil, yang kedua itu kasih dan berbelas kasih. Makanya Zefanya ini menjadi unik. Allah yang adil, yang ketika saya dan Bapak Ibu salah, kita tetap dihukum.
kalau Bapak Ibu berbuat salah A, lalu Bapak Ibu minta ampun kepada Tuhan, apa yang terjadi kepada Bapak Ibu setelah itu? Saya dan Bapak Ibu berbuat dosa, lalu kita minta ampun. Setelah kita minta ampun dan kita bertobat dari dosa kita, apa yang akan terjadi pada diri kita? Ada konsekuensi kah? Ada konsekuensi kah? Ya, itu adil namanya. Kalau sudah berbuat dosa, bertobat, betul-betul meninggalkan jalan itu, konsekuensinya tetap mengikuti. Itu karakter Allah yang pertama, keadilan. Daud mengambil istri orang, membunuh suami orang. Setelah itu dia meratap, dia berkabung, dia bertobat, dan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus dia minta ampun kepada Tuhan. Tetapi konsekuensi mengikuti. Rumah tangganya hancur, bahkan anaknya sendiri ingin membunuhnya, dan di dalam kondisi anak dan orang tua yang kacau itu, anaknya mati. Daud menatap luar biasa. Konsekuensi dosa tetap mengikuti. Itu keadilan. Itu karakter Allah yang pertama. Tetapi ada karakter Allah yang kedua yang namanya kasih, belas kasih. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kitab Sefanya yang kita baca hari ini. Mengapa hari ini kita menyalakan lilin yang ketiga, lilin warna merah muda atau pink itu? Karena kita mau bersyukur kita punya Allah yang tidak hanya adil, tetapi juga Allah yang pengasih, yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, yang hatinya selalu renyah. Jadi dari Sefanya ini kita melihat bahwa Tuhan Allah itu bukan hanya Allah yang berbicara tentang menghukum dan menyelamatkan, tetapi juga berbicara tentang Allah yang tadi mengasihi. Bapak Ibu, mari buka Alkitab Bapak Ibu, jangan lihat saya, lihat Alkitabnya. Kita akan melihat ayatnya satu persatu. Sebelum kita melihat ayatnya satu persatu, saya pikir Bapak Ibu sebagai konteksnya Bapak Ibu harus tahu juga apa sih yang menyebabkan keadilan Allah amarah begitu murka Tuhan di dalam kitab Sefanya ini. Jadi kalau kita lihat dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang sebelum pasal yang ke-14 itu, ternyata ada beberapa dosa yang dilakukan oleh umat Allah pada waktu itu, yaitu mereka menyembah berhala. Itu ada di pasal yang pertama ayat 4 sampai 6, menyembah berhala. Nah, ini memang sebagai orang percaya, menyembah berhala itu kita mudah mengatakan tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi apalagi kita orang Jawa ya, pokoknya sebagai masyarakat suku, kadang-kadang kita bisa terjatuh pada penyembahan berhala. Kita melakukan apa yang namanya sinkretis. Gak apalah, yang penting kan masih berdoa, walaupun sudah pakai sarana yang macam-macam, gitu ya. Kita mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tapi yang kita lakukan sudah sinkretisme. Kita sudah mencampurkan budaya Jawa, budaya Sumba, budaya Batak, budaya Bali, budaya Toraja dengan Alkitab. Lalu kita membalut kepercayaan kita itu dengan yang namanya Injil atau doa. Itu sinkretis namanya, percampuran budaya dengan agama. Kita bilang enggak, kita masih berdoa dalam nama Tuhan kok, gitu ya. Nah, ini terjadi pada waktu itu. Itu dosa yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Sebenarnya mereka sudah berusaha hidup baik, tetapi waktu itu permasalahannya itu oleh perkawinan. Jadi oleh perkawinan campuran, akhirnya orang-orang percaya itu terpengaruh dalam perkawinan itu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan apa yang namanya penyembahan berhala. Pasal 1 ayat 4 sampai 5. Dan pemimpin-pemimpin Yehuda juga begitu. Hatinya tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Masih ada kebergantungan atas dirinya sendiri. Di Indonesia ini saya tidak akan sebutkan agamanya apa, tetapi dia punya jam-jam doa.
Dan ketika saya belajar agama itu ketika kuliah, dalam agama itu mereka percaya bahwa doa itu, ibadah itu adalah wujud manusia bergantung kepada Tuhan. Dan ketika di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan beberapa waktu untuk beribadah, manusia itu tidak beribadah, maka pada titik manusia tidak beribadah itu dia sedang tidak menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Dan di titik itu dia disebut kafir. Tetapi sayangnya agama itu saya tidak tahu apakah mereka sungguh-sungguh memahami apa yang dimaksud kafir. Namun ketika mempelajari agama mereka, saya belajar bahwa bagi mereka siapa yang tidak sembahyang pada hari itu di waktu yang telah ditentukan itu disebut kafir. Karena pada titik itu dia tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, rupanya Tuhan juga kritis melihat bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan juga melihat para pemimpin yang tidak bergantung kepada Tuhan. Ada pada titik-titik tertentu mereka bergantung pada kekuatan mereka sendiri, pada hikmat mereka sendiri. Itu ada di pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Lalu seringkali saya mengulang-ulang Bapak Ibu, apa lawannya kasih? Bapak Ibu masih ingat lawannya kasih itu apa? Lawannya kasih itu apa? Apatis ya, kan? Calon ketua majelis. Ya, apatis gitu ya. Lawannya kasih itu apatis. Jadi Bapak Ibu, kalau orang masih tegur sama kita, kalau orang masih memperingatkan kita, itu kasih. Kalau Tuhan masih menghukum kita, itu kasih. Kalau sampai orang sudah diam, sakarapmu. Nah, ada jurang di depan orang diam, orang sudah apatis, kasih itu sudah nggak ada. Dan kalau sampai Tuhan diam, maka berhati-hatilah kita. Siapakah kita? Apalah kita yang hidup tanpa Tuhan? Nah, ternyata apatis ini ada juga dalam sikap bangsa Israel. Itu ada di pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Hari ini Bapak Ibu ada banyak sekali isu. Tadi malam saya minta, ini belum sepenuhnya jadi gitu ya. Saya minta kepada teman-teman di dalam seksi di dalam komisi hari raya, bantu saya coba dekorasi balungan ini seperti sebuah tempat yang ada di antara reruntuhan batu. Jadi ada kandang domba yang selalu kita kenal tempat Yesus lahir itu, tapi kandang domba itu ada di antara reruntuhan batu. Lalu di reruntuhan batu itu ada kawat duri. Bapak tahu kawat duri? Nah, kawat duri. Lalu di kawat duri itu, jangan kasih pita-pita bagus kayak gini ya. Di kawat duri itu kasih kayak sobekan-sobekan baju. Gitu. Itu mau Bapak Ibu bisa membaca maksud saya apa? Ini yang bisa menjawab langsung kita taruh jadi majelis. Apa maksud saya ketika saya minta BPM seperti itu? Ini ada kaitannya sama apatis dan kasih. Apa Bapak Ibu? Kenapa begitu? Yang bisa jawab harus jadi ketua majelis. Iya, hari ini sampai tahun 2024 ini bicara kasih dan apatis itu masih menjadi isu yang aktual. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita masih terkungkung. Kita masih berpikir bahwa Israel Palestina itu bukan masalah saya. Kita masih berpikir seperti itu. Kita masih berpikir bahwa bencana yang terjadi di luar provinsi Bandar Lampung ini bukan pergumulan saya. Selama itu tidak menyentuh kulit saya, selama itu tidak menyentuh orang-orang yang masih berkaitan hubungan darah kekeluargaan dengan saya, selama itu tidak menyentuh sinode GKSBS, maka itu bukan bisnis saya. Itu bukan pergumulan saya. Jadi saya berhak merayakan Natal dengan apa? Berkuda-kuda. Natal sekarang ini Bapak Ibu, kalau gereja Katolik sudah lama menggaungkan itu. Nah, gereja Protestan kita mulai menggaungkan kembali makna Natal. Natal itu sudah dipakai untuk apa? Profanisasi.
Ya. Natal yang sebenarnya pesannya bercerita tentang kesederhanaan, tentang empati yang seperti ini, itu sudah dipakai untuk romanisasi, untuk kemewahan, untuk hedonisme, untuk menciptakan sampah yang terbanyak di tengah-tengah dunia yang saat ini, bumi yang saat ini sedang sakit dengan ekologi. Itu apatis. Jadi bukan hanya bangsa pada waktu itu yang punya masalah dengan apatis bangsa Israel, tetapi isu apatis itu masih ada sampai hari ini dalam kehidupan orang Kristen. Jadi kasih hanya untuk lingkup yang kita kenal. Kalau aku nggak kenal, maaf, aku nggak bisa cukup untuk merasakan. Kalau hanya nonton berita, hatiku nggak cukup tersentuh. Itu orang lain, itu di luar sana. Apatis. Dan Bapak Ibu, apatis ini yang mendorong Allah melakukan keadilan. Keadilan itu hukuman. Keadilan itu penghakiman. Dosa yang selanjutnya atau kekeliruan yang selanjutnya, kesalahan yang selanjutnya adalah kecongkakan. Gak ada kerendahan hati. Mau dibilang bagaimanapun udah, pokoknya. Sudah pokoknya gitu ya. Udah gak ada lagi kerendahan hati untuk melihat sudut pandang orang lain, untuk melihat pembaharuan. Kalau selama ini khotbah Natal berbicara tentang kemewahan, maka hati itu sudah tertutup, gak bisa. Udah puluhan tahun kamu hidup bahwa Natal itu harus mewah, harus pesta pora, udah gak bisa lagi. Tidak ada lagi kerendahan hati untuk mendengarkan sabda. Itu yang membuat Allah melakukan penghakiman pada waktu itu dan bisa juga pada waktu ini. Karena itu Bapak Ibu, lilin ketiga sukacita itu tidak bermakna bagi semua orang. Bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh hidup dalam masa Advent ini, misalnya ini simulasi menanti kehadiran Tuhan ya. Umpamanya 3 minggu ini adalah 300 tahun. Bagi orang-orang yang selama hidupnya memang sedang menantikan Tuhan, maka betul lilin merah muda ini adalah lilin sukacita. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu yang masih tertidur dalam kebiasaan buruk kehidupan kita, dalam dosa-dosa kita, lilin yang ketiga ini lilin penghakiman, lilin keadilan, lilin menakutkan. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak selalu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Untuk siapa dulu dia menyenangkan? Untuk mempelai yang mempersiapkan pelita dan minyak, iya. Tapi untuk mempelai yang hanya mempersiapkan pelita tanpa minyak, itu sebuah malapetaka. Kita kembali pada bacaan Alkitab kita. Ayat yang ke-14, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertampik soraklah hai Israel, bersukacitalah, beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Untuk orang yang tahu betul isi hatinya saat ini, dia mampu menyambut kalimat ini. Dan yang menarik Bapak Ibu dari semuanya ini, ketika tadi dibicarakan penghakiman yang mengiringkan tadi itu atas dosa saya dan Bapak Ibu dan pada waktu itu bangsa Israel, ini menarik sekali. Di ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasnya, telah menebas binasa musuhnya. Raja Israel yang Tuhan itu sendiri ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka. Ini penting. Sebenarnya saya ingin Bapak Ibu yang orang Jawa ya, untuk luar Jawa semua di sini, untuk membaca ayat yang ke-15. Ibu, Bu Sumardiono bisa ya membaca bahasa Jawa ini? Ya. Pakai mic. Pangeran wis ora ngukum kowe maneh, sakai musuhmu wis disingkirake. Pangeran Ratune Israel wis nunggil karo kowe, saiki kowe ora susah wedi. Matur nuwun. Ya, Bapak Ibu, saya garis bawahi nunggil. Mana Bapak Sadino? Ya. Nunggil itu apa? Menyertai bisa, menyatu bisa, apa lagi?
Apalagi Pak Setianto yang biasa kita pakai bahasa Jawa, nunggil itu apa Pak? Ya Immanuel juga bisa. Ya, bersatu. Ya. Kalau TNI itu manunggal, apakah manunggal dan nunggil itu sama? Ya, karena kalau saya cari di ayat lain yang pakai kata nunggil itu Immanuel. Kemudian ada kata bersama, bersekutu gitu ya. Kalau nunggil bersama. Bahkan nunggil ini semacam itu, ada di dalam. Jadi seperti Allah ada, bukan hanya di antara, tetapi Allah ada di dalam. Itu nunggil. Jadi tidak wedi lagi. Gitu ya Bapak Ibu, nggak takut lagi karena Allah ada di antara. Jadi mungkin ini bisa jadi ayat hafalan saya dan Bapak Ibu. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel yang Tuhan ada di antaramu. Nunggil. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Nah, jadi lilin yang ketiga ini mau berbicara seperti itu. Kenapa kita menyalakan lilin sukacita? Karena Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi kita tidak usah takut lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut. Kepada Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, kayak gitu ya. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, yang memperbaharui, yang bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi kalau kita selalu beberapa kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kita lihat adalah kita yang bersukacita. Bahkan ini juga sedang berbicara tentang kita yang bersukacita. Tapi di ayat yang ke-17 Bapak Ibu, ini menarik sekali. Tuhan yang bergirang, Tuhan yang bersorak-sorai. Ya. Jadi ketika Tuhan ada di antara kita, di antara orang yang rendah hati, di antara orang yang tidak apatis, di antara orang yang tidak menduakan Tuhan, ya, maka Tuhan tidak hanya sekedar ada, nunggil, bersatu, menyatu atau ada di dalam di antara kita. Tidak hanya sekedar itu, tetapi Tuhan bersukacita, Tuhan bergirang, Tuhan bersorak-sorai. Kalau Tuhan ada di antara kita yang seperti itu, Tuhan akan mengangkat malapetaka itu. Tuhan akan bertindak terhadap semua orang yang menindas kita, dan Tuhan akan membawa kita pulang. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dalam kehidupan kita seringkali kita, yang tadi saya katakan kalau keadilan itu memang diampuni, tetapi kok tetap ada konsekuensi. Nah ini yang menjadi poin perenungan kita yang terakhir Bapak Ibu, bahwa sebenarnya gitu ya. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu kita berbuat dosa, kita bertobat betul-betul, kita sungguh-sungguh meninggalkan, kita tidak menyentuhnya lagi, tetapi konsekuensi itu tetap kita terima. Dan itu disebut keadilan Tuhan tadi. Lalu ketika kita bertobat, kita meninggalkan dosa-dosa kita, Tuhan menerima kita, itu disebut belas kasih Tuhan. Karakter Allah yang pertama tadi adil, kita tetap menerima konsekuensi. Tapi ada karakter yang kedua, yaitu penuh belas kasih. Saya pikir yang belas kasih ini sudah clear. Ketika saya dan Bapak Ibu bertobat, kita diterima kembali, bahkan Tuhan bersorak-sorai karena itu. Nah, tetapi untuk yang satu ini perlu sedikit penekanan untuk saya dan Bapak Ibu, ya. Bahwa ketika Tuhan datang dalam keadilannya, Dia menemukan saya dengan saya dan Bapak Ibu, kita berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tadi apatis, tidak rendah hati misalnya, dan seterusnya, korupsi, maka Tuhan akan menghukum kita. Itu konsekuensi dosa kita. Nah, tetapi yang menjadi catatan penting untuk saya dan Bapak Ibu adalah ini. Rasa sakit yang disebabkan oleh hukuman itu bukanlah tujuan dari hukuman itu. Ya, rasa sakit akibat konsekuensi dosa yang kita terima itu bukan tujuan dari hukuman. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu, Tuhan dapati kita dalam keadaan berdosa, lalu kita dihukum dan merasakan sakit, ingat bahwa rasa sakit yang kita rasa itu bukan tujuan dari hukuman.
Tujuan dari hukuman yang kita terima sebagai konsekuensi dosa kita, tujuan dari hukuman itu adalah apa? Sarana untuk memulihkan hubungan yang benar. Jadi pada satu sisi Tuhan sebagai hakim, tapi pada sisi lain Tuhan sebagai bapa yang sudah menikah, yang sudah punya anak, tahu betul kita menghukum anak kita, ya. Karena kita pernah cubit anak bapak ibu. Kalau zaman saya dulu masih pakai cubit, sekarang nggak cubit-cubit lagi ya. Masih Pak Hartono masih cubit, Pak Adriana dulu masih kecil masih dicubit, nggak lagi ya. Dihukum biasanya apa yang bikin masih nangis? Oh, nggak pernah dihukum. Wow, ya. Kalau Tuhan hukum Pak, hukum sampai membuat orang menangis, ya. Jadi Tuhan itu Bapa yang menghukum. Tetapi sebagai Bapa yang menghukum itu Tuhan mengingatkan bahwa jangan fokus pada rasa sakit. Bahwa rasa sakit itu bukan tujuan dari penghukuman. Tetapi tujuan rasa sakit itu sarana untuk memulihkan. Jadi Amsal bilang kalau ada anakmu berdiri di pinggir sumur, pukul dia. Ya Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu diam, dan anak itu jatuh dalam lubang, atau Bapak Ibu pukul dan tarik dia ke belakang. Dan kadang rasa sakit itu, ini kayak ngajak kekerasan gitu. Rasa sakit itu membuat apa? Membuat jernih, membuat kapok gitu, yang membuat nggak ulang lagi. Kalau udah tahu itu panas, jangan disentuh. Atau mungkin bukan kita yang pukul ya. Contohnya anak kecil itu pegang api, konsekuensinya tetap terluka, gitu ya. Ketika dia terluka, maka dia tahu oh itu nggak baik, dia nggak akan pegang lagi. Jadi rasa sakit itu sebenarnya untuk memulihkan. Rasa sakit itu sebenarnya untuk menolong agar tidak kembali. Kalau sudah tahu konsekuensi dari ketidaksetiaan adalah seperti ini, kebencian anak dan pasangan, maka kita tidak akan pulang lagi. Kalau sudah tahu konsekuensi dari korupsi, pakai jas oranye, maka kita tidak akan mencoba-coba. Kalau sudah tahu konsekuensi, misalnya sebagai kalau minggu lalu itu kan berbicara imam yang dikutuk gitu ya, terkutuklah engkau yang menipu di dalam bait Allah, memandang rendah bait Allah. Kalau sudah tahu konsekuensi bahwa sebagai anggota majelis itu tidak mudah, ketika menerima huk ini banyak sekali beban dan tanggung jawab yang tidak diterima oleh jemaat atau kita terima. Kalau sudah tahu konsekuensinya lalu masih melakukan, maka kita akan mendapatkan rasa sakit akibat konsekuensi. Tapi rasa sakit itu bukan tujuan dari hukuman. Rasa sakit itu adalah sarana untuk memulihkan hubungan. Oh yang aku tahu, aku sakit, katakan Mbak Mai. Ya seperti dirimu ini. Kami tahu kamu tetap dalam pergumulan, tetapi Tuhan sudah dekat. Kami tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami saat ini itu adalah cara Tuhan memulihkan kami. Walaupun keadaan rumah tangga saya belum berubah sampai hari ini, tapi ketika nafas kehidupan itu masih melekat, Tuhan masih memberikan kami dan keluarga kami kesempatan untuk berubah. Itu alasan kami menyalakan lilin merah muda di dalam hati kami. Itu Bapak Ibu. Jadi selamat menghayati minggu Advent yang ketiga ini. Selamat menyalakan diri sukacita di dalam hati Bapak Ibu dan Saudara kepada anak yang dikasihi Tuhan, bahwa pada satu sisi Tuhan itu adil, tetapi pada sisi yang lain Tuhan yang sama itu Dia juga Tuhan yang berbelas kasih. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu, ada di antara saudara-saudara yang sedang merasakan sakit oleh karena sesuatu, ingat bahwa kalau di dalam Tuhan rasa sakit itu bukan tujuan, tapi rasa sakit itu adalah sarana untuk Tuhan menarik kita dekat kepadanya, untuk Tuhan memulihkan hubungan. Mungkin selama ini kita berjalan sendiri terlalu jauh, tetapi karena rasa sakit yang kita alami dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, atau apapun yang sedang kita gumuli, maka rasa sakit itu akan membawa kita untuk mencari Tuhan. Itu alasan pada minggu yang ketiga ini kita bersukacita. Nanti Bapak Ibu pulang sudah mulai mendekorasi rumah, atau sudah mulai dari minggu pertama ya, sudah mulai bersiap-siap bahwa Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah membawa kebebasan untuk Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan saat kedua.